Iboong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karya ilmiah. Apa sih yang dimaksud dengan karya ilmiah? Jadi, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk melakukan pemecahan masalah dengan melalui landasan teori dan juga langkah-langkah ilmiah di dalamnya. Umumnya, karya ilmiah berisi tentang data fakta dan solusi untuk menyelesaikan masalah dalam tulisan tersebut. Ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah berfungsi untuk bisa menjadi pembeda dan sekaligus pengetahuan mengenai tulisan tersebut yang berbau penelitian dan para penikmat karya ilmiah tulisan tersebut, yaitu 1. Reproduktif dan tidak ambigu. Maksud dari kata reproduktif adalah karya ilmiah yang ditulis harus bisa diterima dan diartikan oleh pembaca. Selanjutnya, tidak bersifat ambigu. Artinya, karya tersebut harus bisa memberikan pemahaman yang detail dan tidak dibuat dengan bahasa yang sulit dipahami oleh pembaca. 2. Tidak emotif, karena karya ilmiah harus ditulis berdasarkan fakta yang ada di lapangan hasil analisis, bukan perasaan subjektif seseorang. 3. Menggunakan bahasa baku. Oleh karena itu, karya ilmiah seperti ini tidak boleh dengan menggunakan bahasa kiasan. 4. Memakai kaidah keilmuan. Ini berfungsi untuk menunjukkan pembuat tulisan memiliki kemampuan data bidang penelitian yang dibuat dalam karya ilmiah tersebut. 5. Memiliki sifat dekoratif dan kohesi. Maknanya, seseorang penulis karya ilmiah harus memakai istilah yang mempunyai satu makna saja. Kemudian, kohesi artinya harus menjadi perhubungan antar bagian dan juga masing-masing bab penulisan tersebut. 6. Bersifat objektif, karena hal yang sangat dianjurkan dan memang harus dilakukan. 7. Memakai kalimat efektif, karena akan membuat pembaca mudah dalam memahami maksud penulisan membuat karya ilmiah tersebut. Struktur karya ilmiah. 1. Pendahuluan, isi, dan pembahasan dalam setiap penulisan karya ilmiah sangat diperlukan bagian pendahuluan ini, karena bagian dari perkenalan dan tentang hal yang dibahas dalam tulisan tersebut. Isi dan pembahasan biasanya terdiri dari satu atau lebih bab. Jumlahnya tergantung pada beberapa jauh penulis atau peneliti dalam melakukan penelitian dan kajian. 2. Kesimpulan. Bagian kesimpulan ini mengenai penutup dari hasil analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelum yakni dan pembahasan. Unsur kebahasaan karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah, tulis jenis satu ini terdapat beberapa yang harus ada di dalamnya, seperti berikut. 1. Kata pilihan bersifat impersonal. Apa sih impersonal itu? Biasanya disebut dengan tidak pribadi. Hal tersebut untuk memberi penjelasan dan uraian secara jelas mengenai isi dari karya ilmiah tersebut. Dengan menggunakan kata ini, pembaca tidak akan kesulitan memahami. Setiap kata ilmiah harus menggunakan bahasa tidak bertele-tele. Contoh kalimat impersonal adalah tidak jelas mengapa dia tertidur. 2. Banyak menggunakan kalimat pasif. Contoh kalimat pasif adalah baju saya mengenai tinta hitam. Dan contoh kalimat aktif adalah tinta hitam ini mengenai baju saya.